Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Siapa langsung ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu lagi, selamat bergabung dengan kami berdua. Kali ini saya kembali lagi di rumahnya Mbak Ria. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menu makanan sehat buat buat anak-anak awal. Itu ada yang gabung. Halo. Yuk mulai Mak, Kita dari mana dulu? Wafer? Insiden wafer? Insiden wafer. Oke, insiden wafer. Sebelumnya itu kejadian tahun berapa ya? 2000. Pokoknya dia saya sekolah tahun 2009 masih bisa. 2009 2010 masih sekolah di playgroup, masih terapi, ada asisten yang datang ke rumah. Ada terapis yang datang ke rumah. Nah, terapis ini sudah ngasih masukan. Bu, coba diet. Bu, coba diet. Ganti susu sapi dengan susu soya. Kita dapat informasi tentang diet itu sepotong-sepotong. Tahun 2009-2010 itu nggak langsung brek kayak sekarang, infonya full gitu ya. Kalau dulu tuh infonya sepotong, nggak boleh daging merah lah, nggak boleh terigu lah, nggak boleh susu sapi lah, nggak boleh apalah. Jadi kayak berupa mitos. Akhirnya kami bingung kan, itu sih kudu dimulai dengan didisik dan gimana caranya gitu ya. Nah, suatu saat ya, waktu itu Karang baru mulai belajar nyemil. Aslinya dia nggak seneng nyemil, nggak pernah nyemil. Cemilannya dia tuh susu sak botol, pakai dot. Susu sak botol kecil tapi pakai dot. Akhirnya karena dia sekolah playgroup, ada jam istirahat, mau nggak mau terpaksa jadi nyemil. Cemilan yang pertama kita berikan itu waktu itu ada keripik merek Pringles sama wafer rasa keju, rasa strawberry, rasa vanilla. Kalau coklat saya memang nggak pernah ngasih karena waktu umur 8 bulan pernah dicoba pakai bubur bayi yang rasa coklat. Ada satu merek dulu bikin bubur bayi rasa coklat dan nggak tercerna. Jadi maaf, di pupnya itu tetap warnanya coklat. Ya, jadi rasa coklat sudah jelas-jelas biskuit coklat dan sejenisnya yang ada embel-embel coklat pasti sudah masuk blacklist karena dia sudah jelas alergi. Oke, wafer tuh biasanya kita beli ukuran tanggung, tak bagi 3, ada 3 wadah kecil-kecil. Ini buat Mas, ini buat adik, ini buat ibu. Jadi ibu tuh aku selalu ikut nyemil bareng mereka. Katanya gitu dulu. Nah, suatu saat kecolongan, wafer kotak ukuran sedang itu sudah tak buka tapi belum tak bagi-bagi. Terus aku ngurusi apalah ya. Kecolongan, satu kotak ini dia makan sendiri. Sekarang habis. Waduh, kok habis? 10 menit kemudian dia waktu itu memang masih flapping, masih berjalan lari jinjit tapi nggak kelihatan, sesekali tok. Nah, begitu kena wafer itu nggak berhenti jalan kan pipit lari jinjit sambil ngeliter sak rumah, sak ruang keluarga, bolak-balik paling setrika. Mas berhenti, duduk sebentar, 5 menit, gitu lagi. Mas berhenti, duduk sebentar, 5 menit, gitu lagi. Klik, oke, berarti dia memang harus diet. Terigu, susu, gula. Di pikiran sudah mulai seperti itu. Cuman ya itu tadi, awalnya gimana? Kita butuh Kita butuh halo, siapa itu? Oh, iya.
fansnya Ibu Ika ini. Ini berhubung Halo. kameranya jauh, HP-nya jauh, jadi CH-nya jauh aja ya. Nggak bisa Jaga ndutul. jarak dengan kamera. Nggak bisa ndutul. Gak bisa duduk. Nah, suatu ketika kita sudah di tahun 2010 kebetulan suami resign tanpa pesangon. Sekarang ribut pesangon sampai demo-demo. Suami resign tanpa pesangon. Waktu itu masih minum susu formula kan. Kok kebetulan susu formula itu habis sak kotak. Kita beli 800 gram kan, merek lokal 800 gram sak kotak itu habis. Krishna memang nggak terlalu suka minum susu. Kalau minum susu itu pasti harus disendoi atau perso-perso dikit. Mau cuman nggak seneng banget. Kalau sekarang karena terbiasa dengan cemilan susu, jadi dia nagih. Tapi nggak nagih juga sih. Misalkan kita ganti dengan cemilan yang lain dia masih mau. Dalam arti memang dia butuh cemilan karena lapar, bukan karena ngefans sama susu. Tapi ketika susu tuh habis, ya apa gitu kemana gak ada duit. Ya wes nyoba aja diet yuk. Nyoba nggak minum susu gimana sih? Mereka kan sudah asli eksklusif bagus. Dan makannya juga bagus, nggak picky eater. Di umur 3 tahun itu sayur lodeh yang nggak pedes pun mereka mau. Kalah. Sayur lodeh yang nggak pedes aja mereka mau, sayur bayam mau, oke segala macam jenis sayur yang nggak pedes mereka mau, rawon juga oke. Nah, kebetulan anaknya nggak picky eater, oke kita coba hilangkan susu. Ternyata dalam waktu 2 hari, sekarang itu dia malam ngompol kan, minimal 1 kali, jarang ngompol 1 kali itu jarang. Minimal 2 kali, 3 kali atau 4 kali semalam. Jadi aku enggak ya pasti jadwal hidupku terganggu lah ya. Hitam. Nah, 2 hari setelah nggak minum susu, lah kok clear. Susuku kok resik yo, nggak ngompol. Gitu. Terus ya wis, ayo teruskan, nggak usah minum susu, kita ganti cemilan. Waktu itu di depan rumah ada jambu air, ya di situ ganti cemilannya kita. Mam jambu aja ya, mam jambu ya, mam apa ya. Mulai kenalkan dengan buah-buahan segar, jeruk, jambu, mangga, yang murah-murah yang umum-umum aja di pasaran. Gitu kan. Waktu itu apel kok kayaknya mereka nggak terlalu suka. Cuman belakangan kita tahu kalau apel itu kandungan fenolnya tinggi, gampang teroksidasi. Apel dan kentang itu kandungan fenolnya tinggi, jadi sayur atau buah yang gampang teroksidasi, gampang menghitam saat kena udara bebas, itu kandungan fenolnya tinggi, jadi sebaiknya enggak diberikan juga. Padahal ini ya, yang gampang ya, apel kentang itu gampang. Kentangnya biasanya gampang ya, mau beli yang instan yang fermentasi potongan itu bisa, kita nyerut sendiri bisa. Itu malah nggak boleh. Kita harus ganti dengan yang lain. Mikir kan jadi. Nah, akhirnya mikir. Meskipun sayur suka, gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu, bingung. Gitu kan. Sampai akhirnya waktu kalau sekarang kan memang seneng takjak di dapur, seneng takjak beraktivitas di dapur. Tahu dia buncis dan wortel yang sudah dibersihkan, sudah dikupas, sudah dibersihkan itu dia tahu. Satu saat mungkin karena dia lapar, diambil dimaem. Jadi wortel, buncis, bawang-bawangan, semua jenis bawang putih, bawang merah, bawang pre, bawang bombay, semua dia bisa makan mentah. Assalamualaikum Biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Juga karena diajarin bapaknya juga suka makan Pemberitahuan dari Mbak majuin main. PLN Iya. Jawa Timur melalui unit pelosok nomor surat 0234 kami di Sedikit ya. IS 3,1,01
saya intip-intip aja nggak masalah karena lebar. Yang mana tadi biar masuk screen. Kali Nah, 2020. ya itu akhirnya berlanjut buah dan sayur yang diberikan ke 20 anak-anak. Oktober 2020. Akhirnya begitu. Dan dari itu akhirnya bereksplorasi gimana caranya menu sehari-hari Hubungan sayur-sayur yang ada di tukang sayur lewat depan rumah itu bisa diolah jadi sesuatu yang mereka suka. diberitahukan kepada Itu awal susu, terus bulan ketiga biskuit. Itu juga cobaan tersendiri karena waktu itu kita mulai jualan jajanan di teras. Nah, kalau menang anak-anak, teras kita jadi kayak kantin gitu. Jadi ada rombong, jajanan, biskuitnya banyak. Sekarang tuh kalau ada nggak cuma satu biji, satu kotak. mulai Satu pemadaman toples. besok Kalau online itu gede kan. tanggal 22 Oktober Kita 2020 benar-benar harus memperkenalkan batas di situ. Ini cemilan buat Mas, ini jajan buat Mbak dan Mas yang mau beli di kolam kita. sekali lagi Nggak boleh buat Mas sekarang nggak ngambil. Mas sekarang nggak boleh ngambil ini. Mbak sama Mas yang beli itu nggak boleh ngambil juga jajanannya Mas sekarang. Dan sehari-hari kita juga menetapkan batas. Ini piringnya Mas, ini piringnya Ade, ini piringnya Ibu, ini piringnya Bapak. pelanggan Jadi warga nggak ada kebiasaan gratis-gratis ngambil makanan. mulai besok hari Kamis tanggal 22 Nggak boleh juga Oktober menerima makanan yang dari orang lain. sampai dengan Mas nggak boleh ambil makanan, nggak boleh dikasih orang. Yang boleh ngasih yang Mas boleh makan cuma makanan yang yang dikasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas Kalau makanan perhatiannya. dikasih orang Mas nggak boleh. Nanti nggak boleh. Ya. Nggak boleh dimakan. So guys, jadi Menetapkan batasnya itu dari saat itu juga dari- langsung. ya jadi kita juga harus kalau misalnya kita ketemu anak kecil nih biasanya kan gemes nih ya, kita suka sok-sok ngasih ya, padahal sebaiknya jangan karena kita nggak ngerti anak itu boleh atau enggak, Alergi anak atau itu punya alergi atau enggak gitu ya. Jadi sebaiknya meskipun gemes ya udah kita mau ngasih tanya dulu sama orang tuanya boleh nggak Iya. ini, boleh nggak itu. Sering kan orang ngasih permen. Ya itu yang Sering permen. yang saya juga beberapa kali kalau renang sama anak-anak ya kecolongannya urusan permen, coklat. Nah, itu PR buat kita semua orang tua entah ibu bapak ya yang gemes Semuanya ya, nggak cuma anak berkebutuhan khusus Iya, ya. semua anak ya nggak entah ini karena kan kita nggak tahu ya anak itu alergi atau enggak, boleh atau enggak. Nah, sebaiknya tanya dulu sama orang tuanya. Kalau ngasihnya ke anak pasti permen gitu loh anak ya, siapa yang nolak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak kita juga harus dikasih tahu gitu loh. Jangan menerima apapun dari orang yang tidak Secara nggak langsung kita ngasihin safety juga ya kita dari nggak orang jadi asing. juga. Soalnya kan kadang-kadang permen ternyata narkoba Sesuatu, apa yang Sesuatu yang kita tidak membahayakan, tahu. kita nggak tahu gitu. Lanjut Mbak. Tuh. Terus apa lagi tahapnya? Bulan kedua biskuit. Terus bulan nggak 1 bulan sih, lama kita tahapnya. Mungkin mungkin sampai 2010 itu berarti total itu sampai 2013 itu benar-benar yang namanya mie instan, kecap, saus, gula. Kalau tadinya kan masakan masih tak kasih gula pasir. Ini sudah enggak belas tahun 2013 itu. Jadi stepnya panjang sekali sampai 3 tahun. Baru benar-benar bisa full. Mereka disiplin dengan pola makan yang seperti itu, ketat. Di ini nggak sih dicoba di rolling nggak, maksudnya ada jadwal nyoba nggak sih atau langsung oke, habis biskuit stop, terus habis itu sekarang kayaknya gula deh aku stop, atau makanan itu ada jadwal diputar atau kayak gimana? Harusnya idealnya ada jadwalnya, cuman aku waktu itu nggak ngerti soal penjadwalan. Kalau sekarang kita sudah tahu tentang rotasi makanan,
Jadi ya silakan diikuti ya. Kalau dulu sih aku nggak pakai prinsip seperti itu, makanya apa yang kelihatan dia masih kecolongan kurangi, apa yang kelihatan hari ini apa yang belum yang masih mengandung terigu, susu, gula yang masih dia konsumsi itu apa kita hilangi. Langsung gitu aja berjalan apa ya, mengalir aja. Pokoknya yang terakhir tuh waktu itu bahkan masih makan mie instan gitu loh, masih makan mie instan juga, dan benar-benar hilang itu ya mulai tahun 2013 awal. Ya, berarti prosesnya itu nggak instan kayak ini ya. Jadi ya memang kita sebagai orang tua harus sabar ya, pelan-pelan, butuh waktu. Jadi untuk menghilangkan satu ini menghilangkan satu makanan, untuk eliminasi satu makanan itu butuh waktu memang ya. Jadi kalau ibu-ibu nggak ngefek, nggak boleh minum ini, nggak ngefek, ketambahan lagi mungkin yang masih tinggal dengan orang tua pasti bilang sulit untuk konsisten. Ya, aku gak ngefek ngono wis kayak iyae. Apalagi terus bilangnya sakno anake mosok gak oleh iki ini ndak boleh terus makan apa ya, kan gitu dulu gisine teko ndi. Nah, Itu yang sering beberapa apa ya, kalau dibilang klien ya yang konsultasi sama saya juga ada keputusan seperti itu. sesama orang tua juga sering gitu ya. Iya. Bingung sebetulnya, karena mereka bingung karena aku dikai makan kok. Iya, sebenarnya bingung ya yang boleh apa ya, kalau misalnya nggak boleh terigu padahal biasanya dia doyan banget gitu. Kan ada beberapa anak yang malah nggak doyan nasi, doyannya roti. Padahal roti itu buat dia nggak boleh. Jadi orang tua ya memang harus tegel ya, bahasa bisa tegel. Harus tega untuk say no. Oh enggak, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Kalau sekarang sudah ada sih yang bikin roti gluten free. Iya, bisa dicoba. Cuman memang masih jarang ya Bu ya. masih jarang, dan kita harus punya kadang-kadang kita harus request khusus. Kalau misalkan anak kita nggak bisa makan gula, lah pengganti gulanya apa? Aku sih pernah nyoba bikin roti-rotian gitu dan tidak berhasil. Dan aku tidak berbakat untuk urusan baking, goreng-gorengan. Itu urusan yang berbeda Bu. Coba dirimu berbakat pasti omongan beda lagi. Tapi ini info yang menarik, bahkan sudah banyak orang yang jualan kayak gitu. Tinggal searching aja di googling ada. Saya juga ada beberapa referensi, kalau mau silakan kontak, silakan DM. Kalau buat aku yang paling gampang tepung sagu ya. Tepung sagu agak susah cari. Gampang tuh. Tepung kanji justru lebih gampang. Oh, cireng. Bikin cireng, Bisa. Loh, cireng bisa dimakan, boleh. Cuman masalahnya sausnya apa? Nggak usah pakai saus. Nah itu, gurih-gurian diisi ayam cincang, oke. Gitu. Terus, Nah ini inovasi kita, pare. nah tuh, ternyata enak loh pare ini. Ini enak. Saya baru tahu. Biasanya kan kalau pare pahit ya. Dan saya nggak suka. Saya tuh paling nggak suka pare karena pahit. Kalau beli somai, no pare. Tapi ini guys enak. Pahitnya hilang, Pahitnya hilang. tapi tetap ada. Tapi jauh Masih ada. berkurang. Cuma nggak gigit. Pahitnya itu. Rasanya di akhir, bukan di awal. Di awal rasanya gurih, pahitnya ketinggalan. Tetap ada rasa pahitnya, cuman jauh berkurang. Nah ini apa ini? Ceritain. Aku pernah share resepnya di IG ku. Jadi cara menghilangkan pahitnya itu sebetulnya saya ambilkan versi mentahnya. Aku masih punya versi mentahnya. Iya guys, mau diambilkan versi mentahnya dari seonggok. Dari sepotong pare, diolahnya gimana. Nah ini mungkin buat anak-anak yang agak susah dengan makanan yang pahit. Nah ini resepnya bisa.
Cemilan anak-anak itu Nah, ini kopi. Kalau anak-anak nggak boleh ya. Ibu aja boleh. ya, jangan jangan ibunya. Oke, geser sini. Itu topping yang bagus. Nah, ya. Tomat, ini tiap hari mereka suka makan tomat sayur atau tomat buah. Itu kraus kayak makan apel. Aku aja nggak bisa. Aku nggak bisa. Saya juga nggak Tomat ini harus di jus. Kalau harus makan begini, Aku gak cukup di Aku jus. skip. Aku gak cukup nih di jus. Harus dimasukin di instan. Lah. Baru enak. Terkalan. beda ya guys. Anaknya nggak boleh makan mie instan. Ibunya ya. aja. Ibunya. Berarti don't try this at home. Don't try this at home ya. Bungkul ini belum diapa-apain sih. Ini belum diapa-apain. Tapi nanti rencananya mau tak tumis. Oh, rencananya mau ditumis. Hanya dengan mentega dan garam sedikit. Terus kaldu, ambilkan habis. Oh, kaldu. Ini pare versi mentah. Kalau pare yang mentah biasanya kan keras. Iya. Keras. Nah, ini kan Sobek. letoy. Ini Oh, iya. Ini kan Biasanya letoy. keras loh pare itu. Ini kan Nah, ini kok letoy. Ini wili. diapain? Diremes dengan garam, dibilas. Meremas dan membilas itu sampai sekitar 5 atau 6 kali, 5 sampai 7 kali. Jadi untuk menghasilkan pare yang seperti ini kita butuh 2 ember air dan 1/4 kilogram garam gitu. Boros air, boros garam, tapi sehat. Rotok males juga sih, pegel. Remet-remet gini ya. Dikasih nggak suka ya, Mbak Oleh? Masih kerasa mereka ya. Anak-anak yang Anak-anakku. yo wis. Sama. Karena mereka sudah terbiasa dengan cemilan biasa. Iya. Dari kecil dibiasakan begini kayak anak-anakku. Tandas. Kalau bisa membiasakan Mbak Ola makan ini, Rekor, yes. rekor. Itu cita-cita kita nanti. Ngasih sinom aja ngecer. Waduh, iki. Iya. Apa ya? Pola makan itu soal kebiasaan. Iya. Kebiasaan, kan soal konsep aja sih. Konsep, ya, benar-benar. Ya, aku sendiri saja nih gak spiro seneng makan Tapi sayur. tempe itu kan boleh kan ya? Sebetulnya- Telur, tempe kan Nah. boleh ya. Gini, diet untuk anak autis itu sangat spesifik. Untuk tiap anak nggak sama. Ada anak yang dikasih tempe langsung lompat-lompat. Oh, Itu aja. karena raginya ya. Yes, Ah. bisa jadi. Jadi kalau ragi ya berarti tahu juga. Tahu tempe ya. Juga. Kedelai itu juga kedelai. Ya, Kalau kedelai nggak boleh, berarti susu soya nggak bisa ya? ada yang nggak bisa. Nek anakku memang nggak doyan. Anakku memang nggak suka. Ada yang memang nggak bisa sama sekali kedelai. Jangankan itu, pisang. Ada yang dikasih pisang satu aja terus malamnya bangun lompat-lompat. Ada. Telur juga gitu, ada yang bisa, ada Oh, yang telur enggak. itu karena anak Faktor biasa alergi. pun nggak, bisa alergi. Faktor alergi. Ya. Nih anakku juga kena faktor alergi itu, jadi aku batasin ngasih telur itu sehari masing-masing anak 2 butir. Sebisa mungkin enggak, Masing-masing anak ya sehari ya. masing-masing anak. Berarti masih bisa lah ya Bisa. sehari 2 ya. Nah, Oke. Jadi nih aku dadar, ya satu tak potong berdua. Satu butir buat berdua, terus ditambahin tempe atau ditambahin kari ini. Terus ada juga anak yang jangankan gitu, wortel aja loh, kadang-kadang bisa bikin alergi loh. Oh ya. Wortel, terus labu karang, Mhm. paluh, Malu. itu pun ada yang alergi. Oh. Jadi setiap anak tuh beda-beda. Kebetulan aku selamat, anakku masih bisa makan yang begitu-begitulah ya. Jadi yang masih ada variasinya. masih ada ya. variasinya. Kalau karang antara karang dan Krishna misalnya. Karang itu terong goreng tepung. Oh, enak itu. Aku gak tahu kalau itu ternyata salah satu item masakan Jepang.
aku nyoba di Xi'an. Setelah itu aku baru browsing loh, ini tiba makanan Jepang. Aku gak pernah makan di restoran Jepang, jadi aku nggak tahu. Oh, tiba ini makanan Jepang ini bagus ya. Ternyata memang enak. Aku nggak tahu juga kalau itu masakan Jepang. Iya, dah. Tahu aku mamaku bikin itu enak. Oh iya, iya. tapi nggak digoreng tepung tuh mereka suka. Iya, dipenyet Di- sama sambal. Enggak, Sekonnya anget. enggak digoreng biasa. Digoreng biasa digaduk atau dikukus. Iya, makanya habis itu di sambelnya ya. Terong pakai sambal, pakai nasi hangat. Ampun, ngecek Tempe. kawan-kawan. Jos. Setelah ini kita makan ya. Setelah ini kita cari terong. Aku turun sarapan iki mau Comat-comat pare gitu tok lho gitu. Terus sarapan tapi NJP wis sak piring. Isi-isi akeh. Nah, itu telur puyuh itu juga kadang-kadang bikin alergi. Iya. Nggak bisa terlalu banyak. Terus kalau anak-anakku tuh Kolesterol tinggi nggak kan, terlalu kolesterol. iya kolesterol. Itu masalah orang tua bukan masalah anak. Cerita lo kalau itu. Terus ini daging. Anak-anak tuh lebih senang ayam daripada sapi. Oh. Nah, daging sapi ini kadang-kadang seratnya kan lebih tebal. Iya, Nah, mereka nggak terlalu suka. Digigil. Nah, oh iya bikin bakso sendiri, teman. Pokoknya semua bahan makanan yang bahan bakunya terigu langsung sikat ganti tepung beras. Prinsipnya itu, langsung sikat ganti tepung beras. Kalau nggak bisa pakai telur, ganti telur itu kan kalau di adonan sifatnya perekat, kan jadi perekat. Nggak bisa makan telur, ganti kanji atau tepung sagu. Kanji, tepung kanji, tepung sagu, tepung Garut. Ada yang jualan tepung Garut. Saya jual sekarang umbi-umbian kan banyak Iya, macam. itu Itu fungsinya perekat semua. ada apa sih? Tepung yang khusus ya. Waktu Macam-macam. anak-anak kecil itu aku inget ada mereknya yang segini-segini itu apa sih? Kan ada. Itu aku nyari dulu soalnya Tessa itu agak picky. Jadi Oh. aku mesti Iya. mesti ini mau nggak dia, kalau ini nggak mau ganti Coba. lagi ganti lagi. Ibu-ibu yang anaknya bikin eater memang harus ekstra Iya. keras. Jadi, ternyata anakku Ais itu juga gitu. Jadi kalau nggak masuk mulutnya dia dulu dia ngerasain enak, belum dia sudah nggak mau. Jadi kalau Kudu makan dipaksa barang dikit. baru itu dipaksa dulu masuk Iya. mulut, enak kan, enak. Oh, Harus dibujuk dulu memang ya semua anak. apalagi kalau bentuknya agak nggak bagus ya. Nah, Padahal mami ini nggak bisa membentuk yang bagus. Jadi kalau sama goreng itu mesti goreng ya wis ini iki bentuknya kadang bergosong-gosong sedikit gini. Yang penting masih bisa dimakan. iya. Nah, bentar tak ambilkan kaldu ayam simpenanku. Oke. Kita dalam kulkas dulu. Ya guys, karena ini benar-benar live ya, jadi si Mbak Ria mau ngambil apa, monggo silahkan. Nanti apalagi yang mau ditunjukin. Jadi buat ibu-ibu yang memang mau mendietkan anaknya harus sangat-sangat kreatif, harus benar-benar sabar untuk melihat reaksi satu menu atau satu makanan, satu jenis makanan itu nggak bisa simsalabim ya, mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk tahu reaksinya itu. Terus kalau misalnya kelamaan gimana? Oke, kita rolling, kita bisa variasi makanan. Kalau misalnya kasih ikan seminggu reaksinya gimana? Ikan air tawar yang bagus. Ya. Yang direkomendasikan. Tidak disarankan ikan air laut, tapi aku nggak ngerti ikan yang air laut dalam itu katanya masih bagus karena dianggap masih tidak tercemar Tidak merkuri. cemar. Iya, tapi kan kalau ini kita di Surabaya gitu loh, cari ikan air laut dalam, agak susah. tongkol, cakalang itu susah saudara. Ya. Sempat dulu cerita dikit ya. Tessa itu yang sempat 2 kali peristiwa perkara ikan. Yang satu tuh cumi. Waktu itu saya masih nenek. Dia masih nenen, dia belum lepas ASI. Saya tuh penggemar cumi yang hitam.
Ya, jadi kalau ada yang mau ngirimin cumi hitam boleh. Aku juga suka. Jadi Sama. begitu. Ke tempat saya juga nggak apa-apa. Iya, bisa ke Pondok Chandra, bisa ke Pasar Gede. Ya, Lanjut. Ah. Cumi hitam. jadi waktu itu cumi hitam. Jadi cumi itu nggak dihilangin tintanya. Saya kalau cumi dihilangin tintanya itu kalau tersaji di depan tuh kayaknya geli, modelnya kayak tikus. Itu di otak saya ya guys. Jangan ditiru. Pokoknya saya kalau saya itu nggak mau. Ini mending cumi hitam. Nah saya makan itu. Sebenarnya makannya nggak banyak. Walaupun saya suka banget, tapi makannya nggak banyak, cuma sedikit. Tapi efeknya 2 hari 2 malam ini ASI harus dipompa dan dibuang karena Tessa langsung muntah. Oh iya? Sampai segitu ya? Iya, anu mungkin ya, apa amis ya? Nggak tahu amis, nggak tahu kayak gimana, nggak tahu amisnya, nggak tahu apa. Ngefek banget. Jadi 2 hari 2 malam itu saya minum air banyak-banyak, mompa buang. Minum air banyak-banyak, mompa buang. Karena sama sekali nggak mau dia. Jadi untuk ibu-ibu yang masih ngasih, ya sebaiknya makannya juga agak di ini ya, jangan mentang-mentang. Aku kan masih menyusui, makannya los. Harus bener-bener observasinya ketat ke anak. Kalau ke anak ngefek berarti dia nggak, jadi dia alergi. Iya. Nah, aku nggak pokoknya begini. Ya mungkin ini Ya ya. itu makanya alergi beda ya. faktor alerginya berarti Faktor kan. alerginya mungkin kayak gitu. Nah itu sampai sekarang Altesa kalau makan ikan mentah, maksudnya yang masih bau-bau amis, dia nggak mau. Termasuk apa itu namanya, tom yum itu no. Terus kemarin itu apa ya Mbak? Udang Nggak apa-apa. Kayak nggak apa-apa. udangnya Mbak Ria itu nggak apa-apa, kan nggak bau. Nah, Kayak tom yum, terus apa sih? Apa ya? Itu loh. Apa sih yang makanan Jepang yang dimasak-masak semua itu nggak celup-celup apa sih namanya? Aku udah lupa lah pokoknya itu ya. Itu Tessa makanan no. mahal gitu aku nggak tahu. Itu sebenarnya bahannya nggak mahal, cuma aku yang endel. Aku endel pingin jadi kuahnya tak masak dulu, udah bahannya itu tinggal celup-celup gitu loh. Orang beli bahannya yang instan yang steamboat. Nah, pinter Mbak Ola. Ola pinter. Steamboat itu. Tessa udah baunya aja sudah Ini suka sambal. sok. Itu justru enak. Itu boleh gitu. Itu yang pertama, urusan cumi. Ngefeknya sampai sekarang dia nggak mau yang ikan yang masih berbau ikan. Apa itu ikan? Ikan. Pengolahan itu soal pengolahan ya menurutku sih. Ini enggak, apa namanya, kayak tersugesti duluan gitu. Ya kan masalah pengolahannya ini. Enggak, meskipun enggak bau, enggak. Jadi dia tersugesti kalau dibilang itu ikan. Tapi kalau misalnya aku bilang tak bikin kayak nugget gitu ya, enggak bilang kalau itu ikannya dimakan. Oh gitu. Mungkin tersugesti atau apa ya, nggak tahu saya itu. Nggak tahu ada hubungannya dengan cumi yang masa lalu atau apa, nggak ngerti. Terus yang kedua bandeng. Bandeng juga nggak bisa. Yang kedua bandeng, ya bandeng itu nggak bisa. Jadi waktu itu saya sama si Aku alergi. balita, Alergi apa? mukanya bengkak. Nek anakku pernah tak kasih telur yang terlalu banyak. Terlalu banyak sih memang. Itu pelencuan. Oh iya. Terus Telur ikan tuh- belanak. Ikan belanak waktu itu. Ya pun itu pelencuan. Nah bandeng itu ya gitu. Dia makannya banyak, mungkin Enggak, Bukan. tiap itu anak- malah belum pernah sama sekali. Ketika itu dia belum pernah sama sekali makan bandeng. Waktu masih umur sekitar 2-3 tahunan ya. Makannya banyak nih, apalagi ada tamu tak suap pakai tangan, kemana aja tak ikuti. Jadi kan nggak kerasa kan dia, habisnya banyak. Gitu, nggak sadar. Paginya loh, arek iki opo? Oh, enggak. Enggak, matanya tuh bengkak terus. Bengkak. Sampai ngono ya. Iya, bengkak. Medeni kan? Medeni. Terus habis gitu, kenapa anak ini? Terus karena sudah terbiasa urusan alergi, kita punya obat T3K-nya. Nah, dikasih itu. Lah kok kempes yangnya. Jadi sebentar gitu sudah
hilang tuh bengkak. Oh, makan apa ya? Terus saya telusur gitu, mikir saya makan apa, pagi makan ini, siang makan ini, malam. Nah itu jadi perkara ternyata malam itu dua itu. Terus tadi urusan telur, Atesa dulu telur puyuh. Jadi ketika itu dapat telur puyuh itu ada beberapa tray itu dari utinya. Dan itu yang namanya orang tua yo, kok anaknya doyan. Gitu kan. Nah, wong tuane sing iki enggak apa dilot. Wah, anaknya suka. Sehari itu bisa 5 kali. Di hari ke berapa ya? Ketiga kalau nggak salah. Sehari bisa 5 butir. Di hari ketiga, pupnya berdarah. Sampai gitu. Nggak tahu berdarah, pokoknya ada merah-merahnya lah ya, ada merah, pupnya itu sampai merah. Entah itu darah atau nggak tahu aku. Pokoknya urusannya di pup. Gitu. Bawalah ke dokter kan, banyak makan apa ya, kita kan nggak sadar ya makan apa ditelusur nggak ada, terus akhirnya ingat telur puyuh, ingat itu telur, itulah masalah. Tapi iya nggak tahu, tapi besar ini nggak apa-apa dia. Jadi satu dia makan apa telur puyuh yang kayak sate itu loh, itu kan isinya berapa, 3-4 ya? 3-4 ya, 3-4 itu nggak apa-apa. Jadi mungkin waktu kecilnya dia, dan itu memang ketika itu baru dicobain awal. Mungkin kaget juga ya, Atau alergi kadang-kadang butuh penyesuaian. ya kaget mungkin ya. Dan sekarang pun Altesa kalau makan bandeng nggak apa-apa, nggak apa-apa, asal bandeng itu nggak digodok ya, jadi bandeng kering ini kering gitu loh, digoreng kering. Dia makan pakai nasi gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah tak masukin sayur kuning, ya kayak nggak mau, nggak mau. Aku kapan lalu sering beli anak-anak bandeng presto sih. Iya, nggak apa-apa, mau dia kalau bandeng presto, terus otak-otak gitu. Jadi ya kadang-kadang kita ambilin yang tengahnya, mungkin dia geli lihat kepalanya tuh kayak gimana gitu ya. Sekarang bisa ya, jadi dia bayangin nih. Membayangkan ikan berenang-renang. Iya. Ngomong soal pup, jadi ingat. Kalau kebanyakan makan gorengan, observasi pupnya anaknya ada kelihatan berminyak ya. Berarti dia lagi kebanyakan makan gorengan. Oh gitu ya. Terus ini pengganti kaldu instan, pengganti vetsin, kecap dan saus. Ini kaldu ayam. Jadi kalau beli ayam, ini prinsip ngirit cara saya ya. Kalau beli ayam direbus, pancinya yang gede, ayamnya kayak gede. Nah, ada ayamnya 1 kilo kita mau beli, saya sekalian buat jualan. Ayamnya 1 kilo, panci gede, airnya banyak, bawang putih, garam, jahe, kunyit sedikit. Oh, ada punya nama Nah, ya sedikit-sedikit lah, sekedar ngilangin amisnya, ngilangin amisnya ayam. Direbus, air rebusannya masukkan ke plastik ini jadi banyak, bisa sampai 10 plastik kayak gini. Iya. Terus dimasukkan freezer, ini baru saya ambil dari freezer, mau tak pakai masak besok, jadi harus dicairkan dulu, dipindah ke kulkas. Iya tuh. Kalau saya sih ya ini sekedar sharing perkara keduan ya. Nah. Kalau saya godok ayam, godokan pertama airnya dibuang. Supaya gitu? tidak bau. Iya. Tapi gak dibumbu. Dibumbu Enggak, cuma enggak dibumbu. Oh. Belum dibumbu. Jadi belum dibumbu pertama kali, paling kalau misalnya ini mau dibumbu langsung bawang putih sama garam gitu aja. Air pertama godokan tuh dibuang. Makanya kalau pertama kali godok airnya jangan banyak-banyak dulu. Supaya menghilangi banger. Dia pakai Iya, aku nggak tahu. Aku malah baru tahu kalau jahe sama kunyit. Jadi aku kayak gitu. Ini jahe ajarannya. sering bisa. Pakai empon itu tugasnya empon itu untuk
menghilangkan bau. bau. Saya itu Segala macam empon-empon itu bisa. ajarannya mbakku ngono. Jadi godokan pertama dibuang, nah godokan kedua baru, soalnya godokan pertama itu kadang-kadang juga banyak ininya ya, apa lemaknya ya. Kita kan juga mau mengurangi lemak. Ini masih ada, nanti godokan kedua juga masih ada. Godokan kedua baru ini. Terus kalau aku ini kebanyakan, jadi beli plastik yang kecil-kecil. Kalau di rumah mama ya, kalau di rumahku kebetulan aku males, jadi ya sudah jadi satu. Kalau di rumahku ya segini aja. Kalau di rumah mama pasti sedia plastik kecil-kecil. Di plastik kecil-kecil sama. Kecil. Itu yang telaten hanya mama. Jangan hanya Uti yang telaten. Jadi kalau mau ini plastik kecil diambil, ya udah seplastik kecil itu 1 kali masak. Oh enggak, ini bisa beberapa kali, 3 Iya. atau 4 kali. Dipakai goreng-gorengan juga bisa. Dipakai. Kalau Uti kan memang di iya, speknya buat 1 kali masak. Iya, Uti kan lebih telaten lah. Aku tak Jadi bisa. di ini plastik kecil-kecil sekali ini ngambil. Ini kalau masih sisa ya dibalikin kulkas. Tapi kan kekurangannya kalau segini dibalikin lagi kan ini udah mencair, beku lagi. Nah itu Oh enggak, dalam kondisi beku. oh gitu. Heeh. Kalau Sing cair tok sing tak keluarkan. oh yang cetok yang gitu. Oh, yang cair. Sama aja sih prinsipnya. Prinsipnya sama aja, cuma Iya. tergantung telatennya orang tua, Tergantung merakatan kita kan beda. keterampilan motorik kita masing-masing. Yang aku sih pas-pasan. Gak ada hubungannya sama motorik sebenarnya, telaten apa enggak. Gak iso, gak mesti gak. Kalau orang tua kan beda ya, Nggak maunya taning-taning, pokoknya yang serba fresh, ini tanpa ini tanpa ini. Nah kalau kita gitu ya guys ya. Jadi kurang pirang menit. 20 menit. ya masih 20 Kita menit ngobrol lagi. soal- Ya mungkin ada menu-menu lain yang mau di sharing mbak. Kalau temanku banyak yang jualan ini sih kerupuk-kerupukan, kerupuk beras. Jadi mereka memang bikin. Rengginang gitu. Udah. Oh, kalau rengginang kan ada brandnya ya. Rengginang tuh biasanya nek orang jualan biasa rengginang kan biasanya ada apa? Peranyah-peranyahnya itu juga nggak bagus buat anak-anak. Tapi ya nggak apa-apa sesekali. Aku kita kalau lebaran kan banyak jajanannya. Iya. Pantangan semua. Nah, cara kita awal-awal dulu Yang paling boleh ya. enggak pergi silaturahmi ke rumah saudara itu H+4 ke atas. Jadi makanan udah Jadi berkurang. makanan sudah berkurang. Dan karena saudara-saudara sudah paham, iki lo rengginang, iki lo rambak, itu yang dikasihkan. Dan sesekali itu masih oke, masih bisa. Sesekali dan nggak terlalu banyak. Begitu mereka sudah mulai eksplorasi keliling rumah, ayo pulang, ayo Salim pulang, dapat angpau ibunya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Mumpung lebaran. Itu terus yang banyak tuh bikin kerupuk beras itu macam-macam, kerupuk beras merah, kerupuk beras coklat, kerupuk beras hitam, Iya kayak sekarang rengginang itu kan ada yang macam-macam. dari yang beras merah sampai kalau dulu kan Kuliner zaman now kreatif lah iya kita. makanya itu sekarang kan ada yang rengginang yang beras merah, terus yang ada yang, tapi saya nggak menyarankan yang berwarna-warni ya. bukan berwarna ya, beras Iya, merah maksudnya, ya, benar-benar beras bukan merah karena berwarna. terus, sekarang kan ada yang bikin dari apa wortel, dari ini campuran sayur. Kalau bisa mie itu kalau kita biasanya pakai mie itu makanan favorit anak-anak ya. Kalau kita pakai, kalau nggak mie jagung, mihun jagung Misalnya. atau mihun jagung biasa lah, merek Opol gitu. Terus ada mie beras juga kita pakai merek Jadul. ketawa. Itu merek Jadul, dari aku kecil sudah ada, dan itu yang kita kasih ke anak-anak. Itu sing 2 versi tak upload ini. Oh iya. Kita pakai mie telur, bapak ibunya makan mie telur, anak-anaknya makan mie beras, Iya, sama-sama pakai tambahnya udang. mie instan. Tuh. Tadi kemarin makan udang, untungnya nggak bopot tuh.
terlalu banyak juga sih, nggak terlalu banyak, cuma sisa-sisa di freezer. Iya, untungnya anak kemarin dari dibawain sama Budi satu ini udang, semua suka. Sak Itu bapaknya bakso juga suka. udang, itu bola udang. Iya kan bukan udang. Iya kan udang, tetap aja mau namanya apa udang kan. Itu. Bukan Nggak apa-apa. udang, kemarin kepiting. Bola udang apa bola kepiting tak campur kali kemarin. Oh iya, pokoknya itulah ya. Yang campuran itu untung nggak ada reaksi apa-apa ya. Dan suka. Itu. Jadi ya promosi sekalian kalau pesen gimana? Sendiri Ajis, Riajis, GoFood, atau Japri di WA atau IG. ya Japri di WA atau IG. Itu namanya bola udang, udang saus telur asin. telur asin tuh enak. Bola kepiting saus telur asin, ayam saus telur asin, Pokoknya itu. ayam saus barbecue, bola kepiting saus barbecue, bola udang saus barbecue. Iku arek-arek oleh apa ora? Saus barbecue tidak. Barbecue enggak, tapi kalau telur asin boleh. Saus telur asin enggak karena ada konten susu. Oh, ternyata saus telur asin tuh ada konten susu. Dan namanya ada. Gak ngepet. Karena memang sedikit. Iya. Karena maminya juga nggak pernah bikinin saus telur asin ini. Karena aku enggak boleh. Cuman setelah kita buka warung ini GoFood dan mereka senang bantu, mau nggak mau setahun terakhir ini tak biasakan mereka nyisipin. Ini loh yang dibeli orang ke kita, ini loh yang dimasak, yang kita masak tuh ini. Ya wes ngicipi aja. Dan Tapi nggak ngepet. mungkin karena sudah terbiasa diet ya. Metabolisme tubuhnya sudah terlatih. Jadi Sudah bocor sedikit wes mendingan lah, enggak terlalu apa ya, flapping enggak flapping sekarang, paling cuma sekarang dikit-dikit aja, ditegur sedikit. Sebenarnya gigit-gigit bibir tuh apa bukan karena kering cuaca ya? Kadang-kadang kan begitu ya. Terus kan kita di sini Enggak, kalau sekarang steaming. Oh, steaming. Oh iya, apa efeknya diet? Apa efeknya diet? Karena tuh ini mbak, sampean tak mbak. Enak, kan kurang diet. Nah, efeknya diet. Kayak saya itu dulu sebelum diet suka jajar barang, suka penean. Setelah diet tidak lagi. Kebiasaan jajar barang dan jajar orang yang aku cerita kamu dulu itu sudah menghilang, sudah enggak jajar terus manjat-manjat. Tadinya masih suka cangkruk di atas kulkas, tapi setelah benar-benar clear, tanpa gula, tanpa mie instan, tanpa kecap, tanpa saus, akhirnya dia mau turun, main seperti biasa, sudah nggak nyangkruk lagi di atas kulkas. Terus timnya juga nggak ada ya. Steaming kristal itu nggak kelihatan sih. Ya oke lah, nggak ngerti steaming kristal itu paling cuma mengulang-ulang sesuatu karena kepingin aku bisa sendiri. Itu tuh sing gue cerita tadi. Pokoknya aku harus bisa sendiri, terus diulang. Itu itu sifat sih kayaknya ya, bukan steaming. Nah kalau karang ya masih kadang-kadang kelihatan steamingnya. Jika naik lagi senang, tetap ada steamingnya. Karena mungkin bisa jadi itu bukan steaming tapi dia nggak tahu gimana Ungkapan. caranya, Bisa caranya jadi itu. mengungkapkan ini Bisa gitu. jadi itu. Jadi sebenarnya kita kalau ada anak-anak mau normal mau ABK itu nggak bisa kita ngasih ini dulu ya, kita adjust ya. Tapi kadang-kadang anak juga nggak ngerti gimana caranya, apalagi yang nggak bisa, masih belum bisa mengungkapkan emosi. Itu bisa jadi kita mengira bahwa itu steaming, ternyata bisa jadi itu bukan steaming, dia bingung Ungkapan emosi biasa. gimana dia ngomong ya aku seneng. Kalau kita sih ya udah kita bisa ini, atau kalau nggak bisa telepon temen ya, nah aku seneng ini. Nah kalau mereka kan bingung, mereka gimana, ya udah gini-gini, apa teriak-teriak, apa tepuk-tepuk sendiri. Itu kebiasaan sekarang memang ini bikin bibir naik nganggur. Nganggur terus gak dikasih kertas buat gunting-gunting sobek-sobek kayak gitu. Ya gigit bibir. Cuman kebiasaan dulu kan kebiasaan gigiti kaos juga digigit, disesap itu juga hilang semua. Terus
potong rambut dulu itu drama, bertarung kayak aduh yes. Sekarang lancar, malah minta gitu. Pokoknya begitu bapaknya nunjukin, ayo potong rambut, pisau cukur, pencukuran itu sama gunting, langsung potong, langsung buka baju gitu. Tapi kalau urusan potong rambut itu Hipersensitif. iya, bisa jadi itu karena hipersensitif, bisa jadi karena ya anak-anak kan kadang-kadang risih ya. Risih. Masih mungkin masih anak-anak yang masih awal-awal ini ya, awal-awal apa itu ya, masa awal ya, mungkin umur balita lah ya. Enggak, sekarang itu dari bayi udah hipersensi. Ya, itu kalau hipersensi anak-anak pada umumnya juga, balita juga susah. Tessa dulu sempat ada masa susah juga sebentar gitu. Dia ngerasa mungkin apa ya? Apa risih ya? Risih. Sampai sekarang pun juga masih risih. Cuma reaksinya risihnya itu risihnya sudah lebih proporsional. Iya. Dulu tuh sempat anaknya adik itu sempat sampai dibawa ke tempat cukur yang khusus anak, yang ada mainan apa, harus duduk di ini loh, mainan apa sih, mobil-mobilan gitu loh. Nah itu belum pernah nyoba. Terus sempat terus gede juga. Iya. Itu juga nggak lama, cuma sempat aja sempat ada drama begitu. Jadi kan masing-masing anak ada dramanya masing-masing lah ya. Tapi sekarang itu waktu kan biasanya dipotong bapak, potong rambut sama bapak, potong rambut, potong kuku ya. Wah, biasa kan. Sekarang enggak. Itu semua sama bapak. Pernah sih, sekarang itu cuma pernah sekali tak ajak potong rambut di salon. Lancar ya. Ya agak risih biasa gitu. Tapi enggak parah. Misalkan dibiasakan potong rambut di salon pun mungkin udah oke lah. Tapi karena suami saya hobinya motong rambut anak-anak sendiri, jadi ya wis potongan dewe. Ya itu masa-masa itu memang mungkin ada ya buat anak-anak balita ya yang baru mengenal ini ya, stimulus untuk memotong gitu kan. Kalau bayi mereka sih pasrah-pasrah aja, nggak bisa ini. Nah ketika anak udah mulai mengenal dan mulai belajar itu biasanya adalah drama-drama begitu. Memang tidak semua anak drama seperti itu, tapi kalau misalnya ada anak yang ada drama kayak gitu ya Harus dibiasakan, harus konsisten. ya, memang ada masanya nih gitu. Tapi jangan terus biarin, maksudnya oke memang ada drama ini nanti sampai besar drama terus, susah kan kalau besar. Kalau cewek sih nggak apa-apa ya, rambut panjang ya, bodo amat kalau kita Dirapiin. Nggak tapi lagi sekarang itu dulu suka lainnya. Perintis. Dari hidung ini sampai ketiak, nggak pernah mulus dulu. Dikasih salep apapun berapa pun nggak mempan. Setelah diet itu hilang. Iya. Ya, macam-macam ya efeknya urusan makan ya. Yang pasti efek positif ya. Kenapa kita masih tetap berlanjut dengan diet itu, karena efeknya positif. Kalau efeknya negatif ya kita berhenti gitu kan. Jadi karena efeknya positif ya kita teruskan. Aku sering loh ditanyain orang, anaknya kenapa kok ditamanin terus? Anaknya autis. Mana kok autis, gak kelihatan autisnya? Karena nggak hiper, karena well behave lah ya di tempat umum itu mereka biasa, kelihatan biasa. Baru kelihatan nggak bisa bicara, baru kelihatan aneh setelah beberapa lama. Itu pun kalau orang perhatiin banget, kalau nggak perhatiin banget juga nggak ngerti. Bahkan dibanding anak-anak yang terapi di tempat terapi tapi nggak diet, anak-anak yang diet itu jauh lebih banyak kemajuannya. Dari segi well behave, dari segi konsentrasi, hipersensitivitasnya berkurang yang pasti. Hipersensitivitas berkurang, terus moodnya lebih stabil. Krisna itu kan seneng tarik-tarik, nek kepingin sesuatu gak bisa ditahan kan, Krisna dulu. Sekarang ya lumayan, dikasih tahu apa, dijanjiin apa, diajakin sebentar, sudah ya, oke. Sudah lebih bisa kompromi. Kalau anak yang moodnya stabil ya, lebih bisa kompromi
sama keinginan orang lain. Oh ya Mbak, aku mau nanya ini tentang gula. Oke. Ini sebenarnya PR bukan cuma buat anak-anak ya, buat aku juga. Buat kita juga. Gula. Diabetes Urusan ada di gula. turunan saya. Nah, urusan gula ini tidak hanya urusannya anak-anak autis, tidak hanya urusannya orang-orang yang anak-anak ABK, tapi juga urusannya kita ya, karena dari usia kita loh aja kali gitu ya. Tinggal Nggak ada- dikurangi ya Iya. itu. Nah, selain dikurangi nih, ada nggak sih pengganti gula? Jadi maksudnya gini, pengganti gula itu sebenarnya efektif nggak? Itu kan ada stevia, ada Pokoknya anakku udah terkasih semua. gula jogos, itu nggak enak Sekali. Makanya kalau bikin donat, misalkan bikin donat ya bahan baku utamanya selain tepung beras, telur sak butir tok. Terus tepung beras, telur, tepung kanji sedikit. Bahan perasanya adalah labu kuning. Makanya perlu bahan-bahan perasa gitu ya, labu kuning. Terus apa lagi? Kemarin tak coba, itu kesemek pernah tak coba. Terus ketutu, anecu. perasanya ya. Untuk iya pengganti rasa manis. Untuk apa selain ada tetap dominan rasa gurih, cuma tetap ada rasa manisnya sedikit. Itu kita ambil dari bahan buah-buahan itu. Makanya kan sekarang ada banyak keripik beruang, keripik pasti macam buah-buahan tuh banyak dibikin keripik karena rasa manisnya itu alami. Dan kalau kita terbiasa dengan sayur tanpa gula, terus apa tanpa gula, cemilan-cemilan tanpa gula, ya, kita akan merasa kalau makan cake. Sekarang itu aku kalau makan cake dulu tuh tiga slice tuh rasanya sih kurang. Sekarang satu sih udah cukup. Dua tuh rasanya kebanyakan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa makan tanpa gula. Dan masakan yang tanpa gula kayak sop misalnya tanpa gula ya. Buncis dan wortel tuh kita akan merasakan bahwa buncis dan wortel tuh punya rasa manis yang asik, khas banget. Labu siam itu juga sayur putihan tanpa gula, itu pun rasanya udah manis sebenarnya. Kalau kita sudah terlatih ya, karena nih selera itu soal kebiasaan gitu. Dan anak senang lah sayur labu siam cuma dengan kaldu, ini sangat percaya. Cair lah. Iya, ini ya sebentar lagi ya, kurang 3 menit ya guys. Nah, Mbak Rianya masukin tadi kaldu ke kulkas daripada berlebar kemana-mana. Oke, ya habis gini recap Mbak. Habis ini kita recap karena waktunya juga kurang 3 menit daripada motongnya nggak enak gitu ya. Nah, Maruta masukin. Bisa masuk. Ini ya. Apakah boleh kasih madu ke ABK? Ada yang tanya. Ada yang tanya apakah boleh kasih madu ke ABK. Nah, ini kemarin jadi pembahasan yang panjang antara saya dengan Mbak. Ya nih, monggo jelaskan urusan madu ke ABK. Kalau anak-anak udah berapa sisi madu, tapi saya memang belum pernah nyoba jenis-jenis produk lebah ya, karena lebah memang banyak macamnya ya. Aku Iya. belum pernah nyoba. Seperti yang saya pernah ini ya tentang produk lebah, itu kalau madu yang pernah saya baca, yang pernah tak sentuh kan, ya madu kan nggak boleh. Nggak boleh. Madu nggak boleh, segala ini madu apapun nggak boleh ya, karena madu termasuk salah satu jenis makanan yang manis yang mengandung gula. Itu untuk madu ya. Kalau Ya yang mau ngilangin pelan-pelan deh, nggak apa-apa. kalau terbiasa minum madu, Lanjut terbiasa. hilangnya pelan-pelan. Sambil dilihat reaksi anaknya. Iya, sambil dilihat Masih aktif, wah berarti memang harus suatu saat harus hilang beneran. Nanti setelah ini ya, saya akan share di IG saya tentang beberapa produk lebah. Nah, Nah,
lama. Saya juga akan 7 detik. Ya, oke, pokoknya intinya saya akan ngasih penjelasan tentang madu dan produk lebah. Silakan DM dan komen untuk Ya, pertanyaan. silakan DM, komen untuk pertanyaan apa yang harus saya jelaskan di IG saya. Saya akan bikinkan microblog. Oke, ini cuma untuk ide ya, jangan Ya. kita bukan dokter-dokteran di sini ya. Sekedar untuk ide, ngasih ide aja. Ya,